Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Pokoknya masih berkenaan dengan sholat. Ini pembahasan sholat masih lama, masih panjang, ya. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Insyaallah ini terus. Bahkan nanti ada pembahasan khusus tentang bagaimana kategori jamaah. Termasuk berjamaah kaki ada pembahasan khusus. Artinya bagaimana kategori jamaah. Yang dimana yang dikatakan berjamaah itu seperti apa? Apakah kita ini sudah berjamaah atau belum? Nanti kita akan bahas. Tapi belum saat ini. Kita ini masih dalam gerakan-gerakannya dulu. Gerakan-gerakannya dulu. Cuman rasanya tidak sabar Ustaz nak nanyok. Ya, gitu kan. Maka sengaja kami dikit-dikit, pelan-pelan gitu kan. Supaya tidak melompat-lompat. Kadang-kadang tuh kalau kita langsung jawab, langsung lompat dia. Dah. Ternyata ada yang hal lain akhirnya terlewatkan. Nah, ini memang sikok-sikok kita bahas. Nah, hari ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang salam. Salam itu bukan salamnya saja, tapi noleh kanan, noleh kirinya itu ada ketentuannya, ada aturan syariatnya. Bukan sekendak kita nak noleh itu kapan, cak mana noleh itu, gitu kan? Apa mah ini nolehnya kan? Ngapa mah itu? Oh, lawan tetangga, ya bukan, ya kan? Makanya ada ketentuannya, ada syariat. Ada syariat. Kita ketahui bahwa salam itu wajib menurut Hanafi, menurut madhab Hanafi wajib. Menurut jumhur atau mayoritas ulama mengatakan dia rukun. Salam ya. Kita ketahui bahwa salam itu menurut madhab Hanafi wajib. Menurut jumhur mayoritas ulama mengatakan rukun. Kalau rukun artinya pembagian, ya. Kalau ada orang sholat tak salam, berarti sholatnya kurang, ya, tak sholat namanya. Kenapa ada yang kurang? Karena bagian dari sholat. Sesuatu itu kalau bagiannya hilang, cak ini kemarin kakinya lepas, misalnya kan, ini meja tetap tapi ada kurang, ada sesuatu, maka dia sebut bagiannya. Kemudian sunnah menurut jami', artinya yang lain, gitu. Atau jumhur ulama mengatakan dia rukun. Nah, disunnahkan menurut keseluruhan bahwa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri itu sunnah. Jadi salamnya wajib, rukun. Tapi menoleh ke kanan, menoleh ke kiri menurut keseluruhan adalah sunnah. Noleh ke sunnah. Tapi menolehnya itu hatta yura bayadul khaddahu. Jadi hingga terlihatlah putih bagian pipinya itu jingok. Jadi tidak Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, hatta yura hingga terjingok. Pipinya itu jingok. Jadi salam menoleh baik ada aturannya. Kadang malas, kecuali memang leher sakit. Kalau kamu bertanya leher sakit, Ustaz, ada baca ngatonya sakit, namanya sakit. Ya uzur namanya. Ya, mas leher sehat. Iya, katik masalah dengan leher ini.
maka nolehnya mah. Hingga terjingok pipinya, putih pipinya terlihat. Ya. Qailan 'indal jumhur. Dikatakan oleh jumhur bahwa salamnya itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu jumhur. Kalau mazhab Maliki ditambah wabarakatuh. Kalau jumhur assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Kalau mazhab Maliki ditambah wabarakatuh. Nah, yang pertama tadi assalamualaikum warahmatullah itu wajib menurut Maliki, Syafi'i. Ya. Wal awwalu huwal wajib indal Malikiyah wasyafi'iyah. Jadi salam pertama itu wajib. Salam pertama itu wajib. Itu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali itu dua-duanya wajib. Salam kanan, salam kiri. Kedua-duanya wajib. Kalau Maliki, Syafi'i ke kanan yang wajib. Yang ke kirinya tidak. Atau yang keduanya tidak. Dalilnya mana? Pasti dia bertanya, mana dalil? Kita bacakan dalilnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kuntu aran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia salam yusallimu ayyaminihi wa ayyasarihi hatta yura bayadu khaddihi, hingga terlihatlah putih pipinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salam ke kanan, salam ke kiri hingga terlihat pipinya. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti tidak cuma nyerong namanya. Itu serong kanan, bukan ke kanan. Ya, jadi kalau baris berbaris, Pak, namanya kapan cuman main itu namanya nyerong. Namanya serong ke kanan. Tapi kalau dia ke sini, itu namanya yaltafit, menoleh dia. Kalau ke sini bukan noleh, pakai ujung mata berarti itu. Maka dia assalamualaikum warahmatullah. Tengok. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok pipi. Pipi ini di sini, Pak. Bukan di sini. Ini telinga. Kupiang. Talingo. Bukan kupiang, tapi talingo. Ya. Nah, jadi di sini. Kelihatan. Ya. Wa fi riwayat Darqutni, riwayat Darqutni mengatakan kana yusallimu ayyaminihi hatta yura bayadu khaddihi wa ayyasari hatta yura. Jadi dari Darqutni mengatakan, diperjelas lagi bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia salam, kana yusallimu ayyamini, dia salam ke kanannya tadi hingga terlihat putih pipinya. Salam dia ke kiri hingga terlihat putih pipinya. Itu
diperjelas. Kalau tadi kalimatnya ke kanan, ke kiri hingga terlihat. Kalau ini tidak, ke kanan hingga terlihat, ke kiri hingga terlihat. Diperjelas lagi, menunjukkan bahwa ketika salam, ini. Nah, dalil tambahan wa barakatuh. Ini dalilnya. Dalil tambahan wa barakatuhu menurut mazhab Maliki hadisnya Ibnu Mas'ud dan hadis Wa'il bin Hujr. Nah, dalilnya dalil situ yang mana menyatakan bahwa ada tambahan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa niat salam ke kanan itu dan ke kiri itu salam dari mana? Malaikat, manusia, dan jin. Jadi salam itu bahwasanya diniatkan apa? Salam untuk siapa? Ada para malaikat. Sholat itu kan ada tidak terlihat, Pak. Ada yang tidak terlihat ikut sholat. Cuman tak katik suara, karena kalau begitu kamu assalamualaikum warahmatullah, apalagi kalau lagi sholat dewe itu kan, maka sholat dewe itu kan suaranya agak sedikit apa? Lirih nama, lirih itu apa? Kuatnya tidak, pelannya juga tidak. Karena mungkin ada yang mellow, cuman suara amin tak kedengaran. Kalau kamu lagi sholat dewe, begitu kan? Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rame belakang. Tapi kamu sholat dewe, kamu berlari aja. Gitu. Malaikat. Imam, salam imam itu niatnya untuk kemana sebenarnya? Kepada makmum yang ngikutin, yang mengikutinya, yang mengikutinya. Jadi kalau makmum siapa di situ? Ada malaikat ikut sholat, ada manusia jamaah, ada jin yang Islam, jin yang Islam sholat. Ada yang hafal Quran, ada yang hafal Quran. Kamu baca tepaknya, oh salah baca kamu itu. Iya, kamu di meruqyah kan? Ini begitu meruqyah, yang jin masuk itu jin Islam. Begitu kamu baca, oh, salah kau baca itu ya. Kemudian mereka semua tetap ada niatnya adalah menjawab salam. Gitu. Illa annahu 'indal Hanafiyyah yanwuna radda 'alaihi fi taslimatil ula in kanu fi jihatil yamin wa fi taslimatil tsaniyah in kanu fi jihatil yasar. Jadi kalau madhab Hanafi ya, jadi ketika dia salam ke kanan dijawab balas salam kanan, kalau kiri jawab salam ke kiri. Itu untuk menghadap ya, atau menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Salamnya adalah rukun menurut jumhur, wajib menurut madhab Hanafi. Menghadap ke arah kiblat pada saat salam dikatakan oleh mazhab Hanafi bahwa disunnahkan tayamun fi taslimatil ula. Jadi ke kanan itu di salam yang pertama dan ke kiri itu salam yang kedua. Dikatakan wayarul maliki ya annal ma'mum
yuntabu lahu tayamun kulliyan bitaslimatit tahlil minas shalah. Kata mazhab Maliki bahwa makmum itu disunnahkan menghadap ke kanan semua, itu menyatakan tahlil as-shalah, selesainya salat. Selesainya salat. Ammal imam wal munfarid fayushiru 'inda nutqi bitaslimatin lil qiblati. Jadi yang dikatakan terakhir itu ketika mengatakan apa? Di kaf dan mim, assalamu alaikum. Nah, itu baru terakhir. Kalau baru assalam belum. Yang dikatakan akhir assalamu alaikum. Baru itu. Nyatakan berakhirnya itu di kumnya itu, di kaf dan mim. Kalau baru assalam tiba-tiba buang angin. Badar. Lah sudah saat salam. Akhirnya kapan? Kum. Assalamu alaikum. Nah, baru keluar dia. Nah, baru dia selesai sholat itu. Ada cuma kumai, Ustaz. Kita tinggal main itu kan? Iya, madai cuma main itu belaju urung semayang. Nah, jadi ketentuannya begitu. Itu namanya syariat. Kalau ketentuan syariat tidak baca tawar nawar, itu ketentuan dalam sholat. Gitu. Jadi kalimatnya juga harus diketahui. Nah, bagaimana salam itu sebenarnya? Kata mazhab Syafi'i dan Hambali, ya betadi'us salam mustaqbilal qiblah. Assalamu alaikum itu menghadap. Assalamu alaikum menghadap kiblat. Tsumma yaltafit wa yutimmu salam qailan wa rahmatullah. Baru ke kanan. Assalamu alaikum, baru kanan, warahmatullah. Kalau kita selama ini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak sini, tidak. Aku tidak ngotong sini, tidak. Kalau sini sesuai sudah. Iya sesuai. Iya, sudah sesuai. Di sini kan bagus kalau. Jadi salam itu assalamu alaikum warahmatullah, baru noleh kanan. Iya, jadi maka tadi sholat itu ternyata kalau kita pretel siko-siko lah benar galau rupanya dah. Iya, katik lagi yang salah wong sini Nurul Huda nih. Tempat kami yang assalamualaikum warahmatullahi gitu. Iya. Kalau sini sudah pas, menurut dia kan. Jadi ketentuan salamnya di situ. Yang menolak, mana dalilnya Ustaz? Liqaulihi Aisyah, liqauli Aisyah. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu tilqa wajha. Maknanya apa? Makna dari perkataan Aisyah tadi, maknahu ibtida as-salam wa rahmatullahi yakunu
tafatuh. Jadi maknanya tadi ibtida assalamualaikum itu mulai, warahmatullah itulah artinya menoleh. Nah itu ya. Jadi itu yang pertama. Selesai gitu pembahasan ngadap ke kanan. Ya, sekarang khafdut taslimati tsaniyah 'anil ula. Mengecilkan sedikit salam yang kedua dari yang pertama. Wajarlah berarti selama ini selama ini ngapura kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata salam yang kedua. Atau kecil lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, bagaimana itu? Disunnahkan seperti itu menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Itu disunnahkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Kenapa? Karena katanya yang pertama itu adalah lil i'lam, untuk nunjuk tahu. Nunjuk tahu. Nah itu. Maka dia fayujhar biha, maka dia dikuatkan. Nah, mau yang nunjuk tahu itu nak kuat. Nanti kalau nunjuk tahu dengan kecil itu tidak nunjuk tahu berarti ini. Iya, basic. Kalau nunjuk tahu itu pasti kuat. Itu nunjuk tahu namanya itu. Menpelan tidak nunjuk tahu tidak itu. Misalnya kata kan, lagi ke rumah. Diam baik, tidak nunjuk tahu berarti itu. Iya, pakai basic wah itu kan. Kalau nunjuk tahu itu pasti kuat. Nah, maka ini lil i'lam, untuk memberitahu, memberikan informasi bahwa salat ini akan berakhir. Itu. Nah, kalau sudah ada yang diberitahu, yang diinformasikan dengan menguatkan yang pertama, maka tidak disyariatkan lagi menguatkan yang lainnya. Itu maksud menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Kata mazhab Maliki, apa kata mazhab Maliki? Disunnahkan jahar bitaslimatit tahlili faqat. Mazhab Maliki itu yang mana taslim tahlil? Yang pertama, sudah hampir sama baik berarti kan. Duna taslimatir radd. Bukan yang salam yang untuk dijawab. Kalau salam pertama maka disebut taslimatut tahlil. Apa disebut tahlil? Apa yang pada saat solat itu tidak boleh, setelah salam boleh, maka disebut tahlil. Dihalalkan. Kalau lagi solat haram Pak, makan. Haram lagi solat, makan. Minum, artinya haram itu tidak boleh. Ada tak orang sambil sholat Allahu Akbar, ya kan? Atau sambil sholat minum dia kan? Nah, tapi kalau sudah salam pertama tadi rupanya aus, imam tadi lah kehausan, minum dia boleh. Maka taslimatut tahlil dikatakan. Ya? Kata mazhab Maliki. Bukan yang rad itu artinya jawab, yang dijawab. Tetapi disunnahkan dengan sir, digunakan dengan sir, disunnahkan itu. Ya. Atau maksudnya di situ disunnahkan bagi imam, bagi makmum atau yang sholatnya sendiri itu menguatkan pada saat
salam yang menunjukkan tanda selesainya sholat. Itu. Disunnahkan mengecilkan suaranya pada saat salam fi taslimatil muqtadi liraddi ala imamihi. Disunahkan sir itu pelan. Salam siapa? Salam makmum ketika dia menjawab salam imam. Berarti salam imam itu salam yang mana yang perlu dijawab? Yang kedua. Salam imam itu yang perlu jawab salam yang kedua. Makanya salam itu setelah imam salam ke kiri barulah salam makmum. Barulah salam makmum. Ya. Kata mazhab Hambali, yujharul imam bitaslimatil ula faqat wa yusirru ghairuhu at-taslimatain. Jadi itu ya. Makanya namanya salam jawaban makmum adalah ketika imam selesai salam sebelah kiri barulah kita salam. Nah, bukan bebarangan. Ya. Nah, bagaimana pada saat salam dengan imam tadi? Makmum dengan imam salamnya mak mano? Apakah dia serempak? Apakah dia tadi nulu? Menulu tidak ya, karena dia makmum. Apakah dia berbarengan atau dia belakangan? Kalau mazhab Abu Hanifah, dia muqaranah bebareng. Kenapa? Karena dianalogikannya dengan kegiatan yang lain. Contohnya takbiratul ihram. Ini Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kita mazhab apa? Syafi'i. Ya. Itu. Kalau kita menurut mazhab Syafi'i disunnahkan indahum fit taslimi muaqabati wal ba'diyati anil imam. Setelah sudah imam baru kita salam. Kalau Abu Hanifah serempak. Tahu serempak kan? Itu bahasa Jerman, serempak. Bebareng. Bebareng itu serempak namanya. Tahu Pak ya? Pak Erwin? Tahu ya? Ya. Karena beliau ini bukan orang kita. Ya. Bebarengan. Itu Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i setelah imam. Setelah imam. Ya. Supaya apa? Li'alla yasra'ul ma'mum bi umurid dunya. Supaya makmum tidak cepat nak ngurusi urusan dunia katanya. Makanya setelah imam. Ya. Karena ngapa? Sudah langsung buka HP ya. Tidak sempat lagi nak berzikir. Itu. Ditambah oleh Syafi'i bahwasanya salam itu berakhir setelah imam. Ya setelah imam selesai barulah makmum. Jadi kalau imam lagi ini apa gawe makmum? Kalau imam masih salam, itulah digunakan dengan doa. Gunakan dengan doa. Boleh tambahkan dengan doa di situ kan. Berdoa.
Untuk doa dalam sholat kemarin sudah kita bahas ya, 2 minggu yang lalu. Insya Allah masih ingat kalau ini, karena aku tengok masih muda kan kekuatannya, ingatannya kuat. Ya gigi belum tumbuh kan? Iya, gigi belum tumbuh. Iya, hanya ingatan itu masih kuat. Iya, masih ini belum lengkap. Kalaupun inilah tumbuh tapi belum lengkap. Ya kan? Coba kamu tengok tuh. Belum lengkap. Kalau gigi wong besar itu lengkap, Pak. Ini kalau masih muda tuh belum lengkap. Belum lengkap. Artinya lah mulai berkurang. Itu kerupuk kalau kenyot. Tapi kalau kerupuk kulit sekarang bagus. Nah itu. Jadi berakhir intinya. Jadi makmum apa? Sembari menunggu imam salam, apa yang dilakukan? Berdoa. Tambahkan doanya. Itulah doa yang sebenarnya mustajab doa pada saat sholat. Tak nunggu antrian, Pak. Kalau pada saat sholat tak nunggu antrian, tak ada nak nunggu duit banyak dulu nak baru berdoa. Ngapa nak doa supaya mustajab? Ustaz nak doa di multazamnya, nak doa di raudhahnya. Kan besar itu kan biayanya. Ini lagi sholat, berdoa pada saat itu juga mustajab. Salah satu tempat waktu doa yang mustajab pada saat sholat. Kita susah-susah nak nyari tempat mustajab. Iya. Kalau lagi ada kesempatannya pergi multazam, pergi ke raudhah, alhamdulillah. Kalau sedang tidak ada kesempatan, maka sholat itulah kesempatan yang banyak, tak berbiaya mahal. Tidak biaya mahal. Tak ada nak ngumpul 30 sekian juta dulu baru nak berdoa. Artinya apa? Kesempatan sebenarnya doa itu banyak sekali, doa yang iya. Itu. Jadi salamnya makmum itu setelah selesainya salam imam. Setelah selesainya salam imam, yang kita lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian bagaimana kalau yang masbuk? Nah, ini kalau yang masbuk. Ya. Kalau dia masbuk, maka dia menunggu. Menunggu apa? Menunggu selesainya 2 kali salam imam, barulah dia berdiri. Ada tujuannya itu. Kenapa dia harus berdiri? Kenapa? Karena tak tahu kita. Bisa jadi imam tadi nak sujud sahwi. Ada pertanyaan, pernah ada yang bertanya, Ustaz, aku ni masbuk katanya kan, tak tahu kalau imam tadi salah. Imam sujud sahwi, kami kan tak melok, tak salah tak. Jadi dia tak melok sujud sahwi, nah tetap ikut sujud sahwi. Barulah setelah itu berdiri tegak setelah imam salah. Itu. Jadi itulah menunggu imam sampai selesai dia salam 2 kali. Nah. Kemudian berikutnya Bang, disebutkan oleh mazhab Syafi'i, disunnahkan khusyuk, disunahkan untuk mentadaburi bacaan dan zikir yang ada dalam solat itu. Cak mana caranya? Pada saat kita masuk solat, maka dengan
nasyat. Apa dengan semangat? Sholat itu harus semangat. Kalau kau ngangkat takbir, Allahu Akbar. Kira-kira mana nak khusyuk? Khusyuk tak? Hah? Tidak. Maka sholat itu pertama nak khusyuk itu harus semangat. Ayo Ustaz, kan sholat subuh Ustaz, ngantuk. Justru ngantuk itulah harus semangat. Itulah orang mendapatkan kekhusyuan. Itu baru masuknya pertama, baik. Masuk pertamanya harus dengan semangat. Kemudian yang kedua, mengosongkan hati dari urusan-urusan dunia. Makanya Pak, kalau nak khusyuk, kalau lagi nak pengen ke kamar mandi, selesaikan dulu kamar mandi sampai selesai. Lagi sudah sholat belah. Begitu sedang sholat, tuntutan alam keluar. Akhirnya apa? Tidak khusyuk. Bahkan itu makruh hukumnya. Makruh nahan itu. Nahan nak BAB, nahan nak BAK, nahan buang angin. Itu hukumnya maka selesai kelar. Terutama kalau sholatnya pagi hari subuh itu. Makanya sebenarnya subuh itu waktu komatnya agak dilamukan dikit. Untuk apa? Menyelesaikan urusan di belakang tadi. Jadi begitu takbiratul ihram, urusan dunia itu urusan dunia teman itu Pak. Lah selesai. Maka untuk supaya dapat kekhusyuan sholat itu, maka tinggalkan segala urusan dunia. Itulah yang membantu untuk menghadirkan sholat itu supaya khusyuk. Supaya sholat itu menjadi lebih nikmat sholat itu. Sholat itu jadi lebih nikmat. Nah, sementara itu dulu yang kita sampaikan terkait dengan sholat. Sudah sampai di salam. Nanti baru kita akan masuk pada pembahasan adabus sholat. Adab dalam sholat itu. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena masih ada waktu. Masih ada waktu. Hah? 2 menit. Wah, ini baru bertanya be. Lah habis ini tanggung nih kan. Doa ya? Ya. Pengen sebenarnya kasih pertanyaan. Tapi waktu cuma 2 menit baru nak ngangkat assalamualaikum lah habis. Nah. Baik, kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.